Dengan anak ini, kamu akan jadi nyonya muda dari keluarga Pratama. Dia beruntung sekali. Kalau orangku tidak bodoh, mana mungkin dia hamil anak Rizky muda? Nah, ngomong apa sih? Malam itu, kamu dan Rizky Pratama. Ma. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Putri Cahaya, kamu hamil di luar nikah. Memalukan keluarga Cahaya. Beraninya kamu kembali mencari anak haram itu. Kakak, jujur saja. Anakmu itu lahir mati. Sudah lama dibakar jadi abu. Tidak mungkin. Kalian pasti bohongi aku. Aku mau lihat anakku. Anak haram itu sudah mati. Mau ketemu? Pergi ke neraka sana. Oh iya kak, aku lupa bilang. Kamu nggak tahu malu. Ayah sudah ikut di koran, membatalkan hubungan ayah anak. Jangan pernah bilang di luar kalau kamu dari keluarga Cahaya. Kami nggak mau malu. Kalian brengsek. Anakku sehat sekali. Mana mungkin lahir mati. Pasti ini ulah kalian berdua. Kalaupun kami yang berbuat, terus kenapa? Kakak, terima saja. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Akan kubuat kalian membayar nyawa anakku. Putri Ayu, aku kembali. Kali ini, aku harus membalaskan atas anakku. Kamu tinggal di sini, ke rumahku, gak lebih nyaman dari hotel. Aku kembali kali ini untuk membalas keluarga Cahaya. Aku belum mau terungkap. Kita lanjutkan bencana asli. Oke. Hilang 6 tahun, masih punya muka kembali. Aku kembali, apa urusannya denganmu? Kamu masih darah dagingku, mana mungkin gak ada urusan. Sudahlah, kebetulan kamu kembali. Acara pertunangan dengan Pratama minggu depan, kamu gantikan Putri Ayu. Kenapa? Rizky Pratama celaka, jadi dia bukan calon menantu impianmu lagi. Putri Cahaya, jangan gak tahu diri. Kalau bukan karena Rizky Pratama cacat dan nyawanya tak lama, apa kesempatan ini akan jatuh ke kamu? Bisa menikah dengan Pratama, itu berkah besar untukmu. Berkah itu, simpan untukmu sendiri saja. Brengsek. Lepaskan. Hari ini harus kucaplok dia. Dasar mesum, kamu akan masuk penjara. Aku terpaksa. Gunakan saja kartu ini. Anggap ini kompensasiku. Cuma ini, kamu pikir uang bisa selesaikan semuanya. Pak Rizky, Anda tidak terluka kan? Saya akan suruh orang menangkap mereka semua. Tidak perlu, hanya luka ringan. Soal mereka, biar saya yang urus. Cahaya, kamu harus pulang sekarang juga. Tenang, aku pasti pulang hari ini. Ini kan kalian yang cari masalah sendiri. Jangan salahkan aku kalau kasar. 6 tahun lalu, Rizky Pratama selalu ragu-ragu, tak mau menikahiku. Dia hanya mau menjadikanku tunangan. Sekarang dia hanya orang yang sekarat, palsu dan mandul. Aku mati pun takkan menikahinya. Mungkin Rizky Pratama juga tahu sifatmu, makanya tak mau menikahimu. Cahaya, kamu ngomong apa? Ku bobol mulutmu. Beraninya kamu mukul aku? Hari ini kalian yang mohon padaku. Kalaupun aku mukul kamu, terima saja. Pak! Cahaya, aku belum mati. Jangan lancang di rumah ini. Harta keluarga Cahaya seharusnya milik ibuku. Kamu cuma suami tiri. Kalau ibuku tak pergi dini, mana ada kesempatan mereka berdua untuk merajalela. Dasar anak kurang ajar. Cahaya, kamu mau apa sampai mau menggantikan Ayu? Mau aku menikahi Rizky Pratama, boleh juga. Atau suruh Ayu berlutut memohon padaku. Atau kembalikan seluruh warisan ibuku. Suruh Putri Ayu berlutut memohon padaku. Atau warisan ibuku, kembalikan semuanya. Menyuruh orang berlutut.
Siapa yang memberimu keberanian? Baiklah, karena papa sayang adik, tak mau dia berlutut. Kalau begitu, biarkan kesayanganmu menikahi Rizky Pratama saja. Melayaninya sampai mati, jadi janda muda. Oh iya, jangan harap bisa dapat harta Pratama. Lagi pula, keluarga Pratama punya banyak serigala dan hari mengincar. Ayu itu adikmu. Apa kamu tega sekali? Aku tega. Perlakuan kalian padaku dulu, kalian tahu sendiri. Lagian, Cuma, aku nggak tahu berapa lama grup Cahaya bertahan. Investasi Pratama di grup Cahaya, puluhan triliun rupiah, lenyap entah kemana. Sampai sekarang belum ketemu, kan? Ayu, cepat berlutut pada kakakmu. Papa suruh aku berlutut pada wanita ini. Diam, keluarga Cahaya sedang genting. Kalau tak berlutut, aku hanya bisa menikahkan. Aku mohon, gantikan aku nikahi Rizky Pratama. Hari ini aku moodku bagus. Aku pertimbangkan saja. Kalian tunggu saja kabar baik dariku. Ayu, jangan marah. Jangan lupa, dia masih punya anak haram di keluarga Pratama. Maksudmu Rafa Pratama? Putri Cahaya sangat benci kamu. Dia pasti akan menyiksanya. Benar, makin benci dia padaku, makin tidak akan baik pada Rafa Pratama. Akan kubuat dia menanggung akibatnya. Oh ya, Ayu, kamu harus cepat. Cepat dapatkan putra kedua Pratama, Aditya Pratama. Tenang, Ma. Masa ibu nggak percaya pesonanya putrimu? Mami, tolong aku. Ada yang mau menangkap Rafa. Tenang, jangan takut. Aku bawa kamu ke polisi. Jangan, Mami. Bawa aku pulang. Papa akan segera datang mencariku. Baik, aku antar pulang. Mami, lihat aku bersihkan. Bersih sekali, Rafa. Sudah bisa mandi sendiri. Tapi, Rafa, aku bukan mamimu, ya. Gak mau, kamu itu mamiku. Kalau baby masih hidup, seharusnya seumuran Rafa. Di mana anakku? Rafa Pratama. Mau lari kemana lagi? Lepaskan aku, Mami, tolong. Siapapun tak berguna. Ikut aku. Kamu mau nikahi si iblis itu. Aku gak mau pulang. Dia hampir membunuhku. Aku sudah menghukumnya. Ada aku, dia tak akan berani lagi. Aku gak mau dia jadi mamiku. Aku mau dia jadi mamiku. Mami, kamu gak akan usir aku kan? Kalau dia sungguh tak mau pergi, tinggal di sini sebentar juga boleh. Aku mau di samping Mami. Kamu pisahkan aku dan Mami. Itu artinya memisahkan cinta. Rafa, itu bukan guna kata itu. Kalau begitu, aku tinggal saja menjagamu. Tidak boleh. Baik. Kartu ini tak terbatas. Anggap saja ini biaya penginapan kami. Kak, bisa ganti cara lain nggak? Kartu lagi. Nggak boros, nggak enak, iya. Mami, kasihanin papa aku dong. Dia sudah tua, gak punya cewek, bahkan gak punya rumah. Jangan lihat dia kelihatannya hebat. Sebenarnya, dia bawa aku tidur di bawah jembatan, menangis di pinggir jalan. Malamnya cuma makan jamur diskon. Mami, tolonglah kami. Tolong terima kami beberapa hari ya. Sampai segitunya. Kalau gitu, terpaksa saja aku terima kalian berdua. Yeay, Papa, cepat. Makasih, Mami. Dia cantik dan baik hati. Pasti Dewi turun ke bumi. Cahaya, beberapa hari lagi pertunangan. Kamu sudah memikirkannya kan? Menikah dengan Pratama gak ada salahnya kan? Iya, sudah kupikirkan. Memang gak ada salahnya. Tapi, menikah begitu saja, aku gak rela. Beri aku 100 miliar, aku terima. Kamu tahu, sekarang perusahaan lagi gak bagus. Mengingat adikmu sudah berlutut, diskon ya 50 miliar. 50 miliar, kamu mau aku nikah ke Pratama, ke sarang naga dan harimau. Begini caranya minta tolong. Oke, 100 miliar. Di pertunangan minggu depan, kamu harus hadir. Anda harus hadir di pertunangan minggu depan. Tentu. Status Nyonya Pratama dan 100 miliar ini adalah senjata pembunuh yang ampuh. Kenapa? Kamu bukan cuma pervert, tapi juga suka mendengar telepon orang lain.
Nona, Anda terlalu sombong. Syumi! Rafa Pratama sudah nonton drama romantis berapa kali? Aku difitnah! Aku pergi sebentar, jangan main-main ya. Kalau ada masalah dengan anak, telepon aku saja. Baik. Asik, si iblisnya pergi. Ayo main keluar. Oke. Sangat membenci. Keluarga Cahaya itu siapa? Kalau bukan karena Putri Ayu lahirkan Rafa, dia takkan pernah bisa masuk ke keluarga Pratama. Bisa bergabung dengan keluarga Pratama. Itu berkah dari berapa puluh turunan Putri Ayu. Pak Rizky, wanita ini putri sulung keluarga Cahaya. Wanita ini Pak Rizky, putri sulung keluarga Cahaya. Namanya Putri Cahaya. Hanya saja 6 tahun lalu hamil di luar nikah. Melahirkan bayi mati. Diusir dari keluarga Cahaya. 6 tahun lalu. Menarik. Memangnya ada ibu sekejam itu? Bu, tenang. Sekarang si brengsek Bapak Cahaya itu malah mau gantiin anak sulungnya, Putri Cahaya, untuk tunanganmu. Memangnya calon menantu bisa diganti? Mereka kira kita ini mudah ditindas. Nak, dengarkan ibu. Segera tebas keluarga Cahaya. Bu, aku setuju. Bu, aku setuju tunangan dengan Putri Cahaya. Kamu ini, nak. Kamu tahu apa yang kamu katakan. Bu, aku tahu. Tapi Rafa juga butuh ibu baru. Tapi kita tidak perlu mencari anak keluarga Cahaya. Ada banyak wanita baik di dunia ini. Bu, aku tahu apa yang kulakukan. Aku akan menikahi Putri Cahaya. Keluarga Cahaya juga akan kubereskan. Rafa, bagus nggak baju ini? Bagus. Mami, apapun yang pakai tetap cantik. Bu, baju ini saya ambil. Tunggu. Ini saya ambil. Putri Cahaya. Kukira siapa? Ternyata kamu, wanita hamil di luar nikah. Anak haramu itu bukannya mati sejak lahir. Dari mana anak sebesar ini muncul? Dari pria mana lagi? Kamu masih seperti dulu, suka menggigit orang. Benar juga, dulu kamu memang anjing Putri Ayu. Memang sifatmu menggigit. Ngomong apa sih? Awas, kurebut mulutmu. Wabah rabies. Manajer, dia itu miskin. Aku putri sulung keluarga Lim. Kamu tahu mana yang lebih penting kan? Usir dia, sekarang juga. Kalau kamu tidak usir dia sekarang juga, kusepelekan kamu sekarang juga. Bu, mohon bawa anak Anda pergi. Kami juga pelanggan. Kenapa kami harus pergi? Kamu cuma pecundang. Punya uang bayar? Belum bayar, kok tahu aku nggak punya uang? Black Card Limited. Itu palsu sok kaya. Papa Rafa, dia nggak mungkin bohongin aku kan? Kebetulan aku bawa yang ini. Mami, pakai saja. Uangnya banyak. Potong. Mana mungkin asli? Aku tahu, Putri Cahaya. Kamu pasti dirawat pria tua. Dasar nggak tahu malu. Dasar rendahan. Beraninya ganggu Mami. Jangan ngawur. Dia masih anak kecil. Kok bisa pukul anak kecil? Anak haram, sudah gila. Kamu rendahan, sama kayak ibumu. Aku bukan cuma mau hajar dia, tapi juga mau hajar kamu. Beraninya kamu memukulku. Miss Clara nggak apa-apa. Tangani ini. Baik. Nona, Anda memukul member VIP kami. Keluar sekarang juga. Manajer Wibowo, ini tidak pantas kan? Sekretaris Satria, kok Anda di sini? Kalau aku nggak datang, aku nggak tahu Anda seharga diri ini. Sampai nggak bisa bedakan benar dan salah. Sekretaris, Anda salah paham. Salah paham. Jelas-jelas Miss Clara ini yang memfitnah orang dulu. Apa Anda buta? Maaf, saya yang picik. Mohon jangan marah. Sekretaris Satria, ini tidak pantas. Sahabatku Putri Ayu adalah istri sah Rizky Muda. Tapi saat Bapak Rizky menyuruhku datang, dia tidak pernah menyebutkan soal istri. Miss Clara, Anda dilarang masuk ke sini lagi. Silakan keluar. Aku ini VIP besar di Pratama Mall. Aku sudah habiskan puluhan miliar di sini. Beraninya kamu usir aku. Kalau berani sentuh aku, Putri Ayu tak akan melepaskanmu. Miss Clara, silakan. Nona, maafkan saya. Baju yang Anda pilih hari ini, semua kami berikan gratis. Bagaimana? Baiklah. Kenapa Rizky Muda membantuku? Kenapa Rizky Muda mau membantuku? Miss Ayu, Bapak Rizky akan menjelaskannya sendiri. Baiklah, terima kasih. Apa karena keluarga Cahaya? Kalau begitu, dia makin gak mungkin bantu aku. Ayu, si jalan Putri Cahaya itu kembali. Dia bahkan membuatku diusir dari Pratama Mall. Kamu harus membela aku. Apa? Tenang, aku langsung ke sana. Mami, ini boneka yang baru Rafa beli. Satu untuk Rafa,
Satu untuk anak Mami. Kalau dia di langit melihat Mami kangen, dia pasti senang. Makasih, Rafa. Dia pasti suka. Rafa Pratama. Dulu dia cuek padaku. Sekarang malah akrab dengan Putri Cahaya. Baik, kalian semua jangan harap hidup tenang. Rafa, kamu hebat banget. Mami beri hadiah. Kita main mobil balap ya. Oke. Rafa, pelan-pelan. Rafa. Rafa, di mana? Cepat keluar. Rafa, cepat keluar. Rafa. Rafa, kamu di mana? Rafa, Rafa, kamu di mana? Cepat keluar, Rafa. Rafa, kemana kamu? Rafa. Cepat keluar, Rafa. Halo? Rafa hilang. Di sekitar Pratama Plaza. Tenanglah. Aku langsung ke sana. Di depan ada anak kecil sepertinya tertabrak. Ayo lihat. Di depan ada anak tertabrak. Ayo lihat. Di sana ada kecelakaan. Ayo lihat. Rafa. Ini sepatu Rafa. Rafa benar-benar celaka. Rafa. Rafa mana? Ini salahku, aku tak jaga. Maaf. Anakku. Gimana anakku? Bukan Rafa. Pak Rizky, kenapa Bapak biarkan Rafa berkelana sendiri di mall? Kalau ketemu orang jahat gimana? Aku sudah bawa Rafa pulang. Aku langsung menjemputnya. Rafa ketemu. Cepat ke sana. Rafa, siapa wanita yang main sama kamu tadi? Itu mamiku. Aku yang mamimu. Apa wanita itu bilang apa-apa? Berani gigit aku. Memang kamu yang gigit wanita jahat. Rafa Pratama, aku sudah berusaha baik padamu. Kamu tetap tak akur denganku, malah akrab banget sama wanita itu. Lepaskan aku mau cari mamiku. Kamu sengaja cari masalah ya? Putri Ayu, kamu ngapain? Kamu sengaja cari masalah. Putri Ayu, kamu ngapain? Rafa jatuh, aku bantu dia. Bukan gitu, dia dorong aku, makanya aku jatuh. Dia juga pijit wajahku. Rafa, kok kamu jadi bohong? Siapa yang ajari? Aku nggak bohong, waktu itu kamu juga mukul aku. Waktu itu, aku cuma nasihatin kamu. Kamu bilang ke semua orang aku mukul kamu. Masih bilang nggak bohong. Si iblis, aku nggak bohong. Putri Ayu, kalau kamu nggak bisa menghilang dari hidup Rafa, maka aku akan membuat keluarga Cahaya hilang. Uangnya sudah masuk. Jangan melanggar perjanjian. Tenang saja, aku akan datang. Baik, kalau melanggar janji, aku jamin kamu takkan selamat dari kota Pratama. Lani, rencana kita bisa mulai. Putri Cahaya, kenapa baru datang? Cepat ganti gaun ke acara pertunangan. Gaun ini cuma puluhan juta, kan? Aku nggak mau pakai gaun murahan. Daun puluhan juta, cukup cocok untukmu. Kalau begitu, aku tolak. Siapa mau tunangan, ya tunangan saja. Putri Cahaya, kamu mau batal? Jangan salahkan aku nggak peringatin. Keluarga Pratama sudah marah. Kalian malah suruh aku pakai gaun murahan untuk tunangan. Ini sama saja menghina Rizky Pratama. Aku nggak apa-apa, tapi keluarga Cahaya, apa bisa tahan amarah keluarga Pratama? Kalau gitu, gaun apa yang cocok? Brand Kuda Putih baru rilis gaun custom, cuma 5 miliar. 5 miliar, mimpi. Kalau gitu, ya sudah. Aku nggak sanggup hadapi amarah Pratama. Aku duluan. Baik, aku beli. Aku tunggu sampai di sini, baru ke acara. Dasar wanita sialan, repot. Ayo, biarkan dia sombong dulu. Nanti dia akan menangis. Tingkatkan harga daun kuda putih. Juga, suruh Bapak Wijaya bersiap. Suruh dia bawa orang, tunggu di depan acara. Kok kamu di sini? Tak kusangka kamu berhubungan dengan grup Kuda Putih. Kamu, Rizky Pratama. Iya, Tak kusangka Rafa anaknya Putri Ayu. Rafa sangat menyukaimu. Semoga kamu tidak mengecewakan kesukaannya padamu. Apa maksudmu? Kamu sungguh mau menikahiku? Ya, aku hanya butuh kamu berperan baik sebagai ibu.
Soal keluarga Cahaya, biar aku yang urus. Katanya, putra sulung Pratama setelah kecelakaan, kakinya lumpuh dan takkan lama hidup. Ternyata tidak seperti itu. Aktrisinya hebat sekali, putra pertama Pratama. Mana berani aku kerja sama denganmu? Memangnya kamu tidak mau menemukan anakmu? Kamu tahu. Tidak tahu. Tapi di Kota Jaya, yang tak bisa kutemukan, kamu juga tak akan bisa temukan. Baik, aku setuju. Hidup atau mati, aku harus menemukannya. Gaunnya sudah ada. Aku membayar mahal untuk gaun ini. Cahaya, kalau kau berani cari masalah lagi, jangan salahkan aku kalau kasar. Ayo, bawakan gaunnya. Gaunnya sudah kau dapatkan. Aku bisa bilang apa lagi? Kalau bukan karena tunangan dengan Rizky Pratama, orang miskin sepertimu tak akan pernah bisa memakainya seumur hidupmu. Aku nggak akan pakai. Ya sudah, kamu pakai saja. Nggak usah, aku mau pakai gaun kuda putih. Nggak perlu bayar mahal begini. Sudah, cukup. Cepat pakai gaunnya. Engagement-nya mau mulai. Pak Rizky, lihat putri saya, Putri Cahaya. Cantik sekali. Pas sekali jadi tunangan Anda. Tunanganku memang dari keluarga Cahaya. Tapi dia bukan dari keluarga Cahaya yang tak tahu diri. Apa? Keluarga Cahaya lama terima kebaikan Pratama, tapi tak tahu diri. Aditya Pratama, di saat aku sakit, kalian ingin putus hubungan. Kalau begitu, aku umumkan, Pratama dan Cahaya berpisah. Yang memihak Cahaya berarti musuh Pratama. Pak Rizky, bukankah kita sudah sepakat? Kenapa bisa putus hubungan? Aku mau nikahi Putri Cahaya, bukan putri keluarga Cahaya. Apa? Aku mau menikahi Putri Cahaya, bukan putri keluarga Cahaya. Putri Ayu, putrimu, sungguh materialistis. Dia mengabaikanku, bahkan anak kandungnya pun dia siksa. Aku bicara dengan kalian hanya untuk tidak menuntut, bukan berarti mengabaikan perbuatan kalian. Pak Rizky, kita kan sudah jadi keluarga. Keluarga mana ada dendam? Mertua. 6 tahun lalu, kalian sudah putus hubungan. Bagaimana bisa jadi mertua? Tapi Putri Cahaya itu anakku. Putus hubungan itu juga sudah 6 tahun lalu. Putri Cahaya, bicara. Aku kan ayahmu. 6 tahun lalu, saat kamu putus hubungan denganku, kamu sudah bilang agar aku tak mengaku keluarga Cahaya. Sekarang mau memulihkanku. Kita kan keluarga. Mana ada dendam? Kamu kan anakku. Ayah selalu merindukanmu. Makanya ayah memanggilmu kembali. Mimpi saja. 6 tahun lalu, kamu sangat kejam padaku. Sekarang, kamu takkan bisa menjangkauku. Kamu. Karena Bapak Cahaya mau memulihkanku, tapi aku bukan bisa diatur sesukamu. Hari ini, aku yang akan memutuskan hubungan dengan Bapak Cahaya. Aku yang akan memutuskan hubungan dengan keluarga Cahaya. Kamu ingkar janji. Aku sudah menepati janjiku. Mana ada ingkar janji. Lagi pula, 6 tahun lalu, bukankah Bapak juga kejam padaku? Cahaya, ternyata kamu sengaja menjebak kami untuk mempermalukan kami. Dasar wanita jahat. Silahkan. Keluarga mereka putus hubungan ya. Kelakuan keluarga Cahaya keterlaluan. Pantas saja. Rafa, ayo. Kamu bukan mamiku. Mamiku Putri Cahaya. Mamiku cuma dia. Keduanya saudari. Kenapa satu bodoh, satu lagi begitu bersinar? Menjadi pasangan Rizky Pratama, sayang sekali. Itu sepupuku, Aditya Pratama. Jangan cari masalah dengannya. Dia ular berbisa. Aditya Pratama, calon pewaris kedua keluarga Pratama. Asal Rizky Pratama celaka, keluarga Pratama jadi miliknya. Pantas saja saat pertama kali bertemu Rizky Pratama, dia sedang dikejar orang hitam. Keluarga Pratama, benar-benar tak ada yang murahan. Tunanganku, jangan lihat cowok lain. Suka? Beraninya dia menjebakku. Aku tak akan membiarkannya hidup tenang. Pak Cahaya, akhirnya ketemu juga. Pak Wijaya, kok Anda kesini? Tagih utang. Bukankah kita sudah sepakat bayar nanti seminggu? Seminggu? Seminggu bunganya berlipat ganda. Berlipat ganda? Pak Wijaya, waktu pinjam bukan begitu katanya. Kita sudah lama bersahabat. Jangan celakain aku.
Di lampiran kontrak sudah jelas. Siapa salahnya kalau kamu nggak baca? Pak Wijaya, beri aku waktu lagi. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Kalau punya uang, langsung kubayar. Jadi kamu mau nunggak utang? Jangan! Hajar si tua bangka ini. Ku memberi kau 7 hari. Kalau tak bisa bayar, keprek kakimu. Mami capek seharian, belum sempat makan. Kue ini enak banget, coba Mami. Kalau Rafa bukan anak Putri Ayu, baguslah. Bagaimana aku menghadapinya? Kue ini, Rafa jaga ini lama. Ibuku pun tak boleh sentuh. Dia bilang ini untukmu. Enak, makasih, Rafa. Mami, aku yang harusnya berterima kasih. Makasih Mami sudah menampung Papa yang jomblo setengah mati ini. Biar dia tak punya rumah, tak punya siapa-siapa, tak punya ayah dan ibu. Rafa, jangan ngawur lagi. Kenapa anakku hilang entah hidup atau mati? Mami, aku nggak suka Ayu. Mamiku cuma kamu. Kalau kamu nggak mau aku jadi anak tanpa ibu. Tapi, Rafa, dia kan ibumu kandung. Rafa dari kecil nggak dekat sama Ayu. Selalu aku yang merawatnya. Selain aku dan ibuku, dia nggak dekat dengan siapapun. Kecuali kamu. Mami, jangan tinggalkan aku. Rafa, mulai sekarang kamu anakku. Aku nggak akan biarkan kamu menderita. Halo. Putri Cahaya, kamu durhaka. Aku ini ayah kandungmu. Kamu tega sekali. Apa kamu tidak punya hati? Kalau cuma omong kosong, aku tutup. Tunggu, ulanglah hari ini. Ada yang mau ku bilang. Nggak mau dengar. Sisa-sisa ibumu. Kamu nggak mau? Kalau nggak datang hari ini, akan kubuang ke tempat sampah. Kalau kamu tidak datang hari ini, akan kubuang ke tempat sampah. Awas kamu, aku segera datang. Cahaya, aku ini ayah kandungmu. Soal yang dulu itu, aku sudah sadar salah. Beri aku kesempatan untuk bertobat. Tidak perlu, aku datang untuk mengambil warisan ibuku. Warisan itu akan kuberikan. Tapi 100 kamu harus kembalikan. Oh, Bapak Cahaya, ternyata demi uang, iya. Kembalikan uangnya, kamu tetap putri sulung keluarga Cahaya. Mimpi saja. Jangan gak tahu diri. Hari ini, mau atau tidak, harus kau serahkan. Ayah, jangan buang waktu. Dia nggak punya uang, jangan harap bisa pergi. Kenapa? Nggak mau kasih, mau merampok. Ini salahmu sendiri. Lepaskan. Masih berani sombong. Berani pukul aku? Akan kubalas. Putri Ayu, kamu belum selevel denganku. Bapak Cahaya, mimpi saja. Uangnya nggak akan kuberikan sepeser pun. Kalau nggak bayar, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Siapa berani sentuh dia? Siapa berani sentuh dia? Pak Rizky. Salah paham, Pak Rizky. Salah paham? Bagaimana kalau salah paham ini terjadi padamu? Gimana? Jangan, Pak Rizky, ampuni kami. Kok kamu kesini? Aku khawatir kamu. Jadi aku ikut ke sini. Kebetulan melihat ini. Pak Rizky, saya sungguh tak punya cara. Demi menikahkan Putri Cahaya dengan Anda, dia minta 100 miliar. Sekarang penagih utang datang, makanya mau uangnya kembali. Cuma 100 miliar? Pak Rizky, lagi pula Putri Cahaya sekarang juga tunangan Anda. Anda tak peduli 100 miliar ini. 100 miliar ini kembalikan saja padaku. Kembalikan? Lucu. Keluarga Cahaya berutang 100 triliun. Yang harus bayar, itu kamu yang harus bayar aku. Ampuni kami, Pak. Aku tak punya 100 miliar pun. Mana aku bisa cari uang untuk bayar 100 triliun? Utang harus dibayar. Itu sudah pasti. Aku hanya beri kau 10 hari. 10 hari tak bayar, keluarga Cahaya akan lenyap dari kota Jaya. Jangan! Pak Rizky, jangan. Payah, warisan ibuku belum kau kembalikan. 6 tahun lalu, Bapak Cahaya sudah menjual semua harta ibumu. Mana ada warisan lagi? Bapak Cahaya, kau tak tahu malu. Keluarga Cahaya, tunggu saja kebangkrutan. Cahaya, itu pusaka ibuku. Kamu tak sisakan satu pun untukku. Untuk kenangannya.
Cahaya, 3 hari lagi, temani aku ke lelang. Gak mau. Pusaka ibumu, ciuman cinta abadi, akan ada di lelang. Pusaka ibuku. Kita hanya rekan bisnis. Kenapa kamu mau membantuku? Jangan-jangan, kamu punya niat lain padaku. Cahaya, apa yang ada di otakmu? Aku hanya tak mau kamu menyebarkan emosi buruk ke Rafa. Rizky Pratama aneh sekali, tapi karena dia bantu temukan pusakaku, aku jadi berutang budi padanya. Peran sebagai Nyai Pratama, aku pasti akan memainkannya dengan baik. Aku takkan menjadi beban baginya. Mau balas dendam? Mau. Halo Aditya Muda, bantu aku balas dendam. Aku rela jadi milikmu. Dasar rendahan. Kamu pikir pantas untukku? Putri Ayu, kamu kalah jauh dari kakakmu. Halo Aditya Muda, bantu aku balas dendam. Apapun akan kuberikan. Lelang 3 hari lagi. Ini acara pertama kamu dan Rizky. Kita harus pilih satu gaun tercantik, biar semua orang lihat kehebatannya Pratama. Ibu, tidak usah. Ambilkan harta karun toko kalian. Baik. Makasih, Bu. Kita sudah satu keluarga. Gak usah bilang makasih. Bu, ibu pasti cantik pakai gaun ini. Oh ya? Hehe. Baik, aku coba dulu. Hah? Dasar musuh tak bisa dihindari. Di mana-mana bisa ketemu kamu. Gaun di toko ini, satu gaun saja ratusan juta. Apa kamu punya uang untuk belanja di sini? Itu bukan urusanmu. Sudah ada yang menolong keluarga Cahaya lewati krisis. Siapa sih yang bodoh sekali? Jangan ikut campur. Putri Cahaya, ingat ini saja. Keluarga Cahaya takkan runtuh. Aku juga takkan melepaskanmu. Baiklah, aku akan lihat saja bagaimana kamu takkan melepaskanku. Nyi Pratama, harta karun toko yang ibu minta, sudah saya bawa. Swipe, aku ambil gaun ini. Maaf Nona, gaun ini untuk Nya Pratama. Gak ngerti bahasa ya? Aku ambil. Swiping. Putri Ayu, lihat saja sikap borosmu itu. Dengan gaun ini, kamu sama sekali nggak cocok. Konyol, aku nggak cocok. Kamu anak yatim piatu. Memangnya kamu cocok? Jangan sebut-sebut ibuku. Berani mukul aku. Kamu pikir aku takut? Hentikan. Bu. Tadi kamu mau apa? Bu Pratama, Putri Cahaya mukul aku duluan. Cahaya itu pengertian. Kalau dia mukul kamu, itu pantas. Nyi Pratama malah membelaku. Tapi aku dan Rizky hanya rekan. Kenapa aku pantas dipukul? Jelas-jelas salahnya wanita ini. Kamu jelaskan, tadi ada apa? Nona ini mau merebut gaun andalan. Dia juga menghina Nya Pratama. Katanya Nya Pratama itu anak yatim piatu. Aku Ibu Cahaya. Menghinanya berarti menghinaku. Putri Ayu, kalau ada lagi, ku banting mulutmu. Bu Pratama, ibu tak pernah sebaik ini padaku. Kenapa? Dia itu wanita murahan. Ibu malah membelanya. Kamu yang wanita murahan. Kalau berani bicara begitu lagi pada Cahaya, kamu akan menyesal. Nyah. Ibu, makasih. Kamu ini, kita kan satu keluarga. Ayo, cepat coba. Kenapa kamu belum istirahat? Rafa terus menunggumu. Dia baru tertidur. Aku antar dia ke kamar. Lain kali aku pulang lebih awal. Biarkan Rafa nggak menunggu. Baik. Oh ya, ada yang bantuin keluarga Cahaya. Aku nggak paham, siapa yang berani melawanmu untuk bantu keluarga Cahaya? Untuk bantu keluarga Cahaya. Itu pasti Aditya Pratama. Kenapa dia melakukannya? Baginya, kita semua hanya pion untuknya. Baginya, kita semua hanya pionnya. Papa, sudah pulang. Aku baru saja mimpi buruk. Tidur bareng aku ya. Baik, sini. Papa ikut juga. Kita kan keluarga. Keluarga harus tidur bareng. Rafa, nggak bisa. Papamu nanti masih ada urusan. Papa ada urusan apa? Besok saja ya. Teman-teman lain semua bisa tidur bareng papa dan mamanya. Aku juga mau. Baiklah.
Baiklah. Rizky Pratama. Asik, aku juga punya mami sekarang. Rafa, tidur ya. Mami, cium papa juga, biar adil. Rafa, sudah malam. Besok saja. Enggak, papa juga harus dapet ciuman selamat malam. Sudah, tidur. Jewel terlaris ini. Di padamu, biasa saja. Bagaimana pakaianku? Bukan urusanmu. Tapi, pakaianku setidaknya asli. Gak seperti yang lain. Malah pakai barang palsu. Kamu bilang siapa yang pakai barang palsu? Siapa yang merasa dituju? Berarti itu yang dimaksud. Dasar buta. Daunku ini desain eksklusif brand kuda putih. Di seluruh dunia cuma satu. Gaun kuda putih berhiasan berlian. Penempatan berliannya sangat teratur. Lihatlah dengan teliti. Bisa terlihat bentuknya seperti pita. Gaunmu ini, gak ada bentuknya. Putri Cahaya, kamu cuma ngarang kan? Gaun kuda putih sangat populer. Para wanita di sini, ada yang memakai gaun kuda putih. Lihat posisi berliannya. Apa ada bentuknya seperti pita? Gak mungkin, gaunku ini asli. Keluarga Cahaya bahkan, gak mampu beli gaun asli. Bahkan membiarkan Putri Cahaya pakai barang palsu ke acara. Putri Cahaya, tutup mulutmu. Aku gak mau diam. Terus kenapa? Kamu bisa apa? Hah? Barang lelang ini dari 200 tahun yang lalu dari seorang bangsawan kerajaan sebagai tanda cinta untuk istrinya bernama Ciuman Cinta Abadi. Harga awal 6 miliar. 7 miliar. 10 miliar. 30 miliar. 40 miliar. 50 miliar. 60 miliar. Jangan naikkan lagi. Aditya sengaja menantangmu. Kamu sudah banyak membantuku. Aku akan ambil kembali kalungnya sendiri. 60 miliar. 60 miliar 2 kali. 60 miliar 3 kali. Terjual. Untukmu, Miss Ayu. Aditya, kamu sedang apa? Wanita cantik pasti diminati pria. Miss Ayu pantas untuk yang lebih baik. Bukankah begitu? Beraninya kamu merasa lebih baik. Karena kakiku sehat. Kamu cuma cacat. Memangnya kau bisa apa untuk beri Miss Ayu kebahagiaan? Orang yang lebih buruk dari cacat. Beraninya bicara begitu. Apa katamu? Kau bilang aku kalah darimu. Konyol. Benar-benar konyol. Selalu nomor 2. Masih berani sombong. Kau. Kalian berdua benar-benar lucu. Tapi jangan lupa, di sini bukan keluarga Pratama. Aku juga bukan mainan kalian berdua. Makasih, Aditya. Ciuman Cinta Abadi ini doa yang bagus. Aku dan Rizky pasti akan bahagia. Wah, repot ya. Doamu kami terima. Putri Cahaya, jalang. Selalu menggoda pria. Awas saja, hari ini akan kubuat namamu hancur. Kelihatannya hubunganmu dengan Aditya sangat buruk, Pia. Dia bahkan menantangmu di depan umum. Dia hanya tidak sabaran. Mengingat kamu tadi menolongku menawar, ku kembalikan posisimu. Hadirin, ini barang penutup hari ini. Gelang giok milik Ratu Melati 1000 tahun lalu. Harga mulai 10 miliar. Sapuda miliar. Serembaku miliar. Sebatulu miliar. Rusumu miliar. Jeduplo miliar. Terjual. Rizky, sepertinya hari ini tak ada yang kau dapat. Harus tahu diri, yang bukan milikmu, jangan diincar. Maksudmu gelang giok di tanganmu? Bukan cuma gelang ini. Jelas-jelas ya, kau sekarang cuma orang cacat. Tak pantas mewarisi keluarga Pratama. Kamu sekarang cuma orang cacat. Nggak pantas mewarisi keluarga Pratama. Yang nggak bisa bedain asli palsu. Berani-beraninya bicara warisan Pratama. Apa maksudmu? Adik, kamu salah paham. Kami nggak sengaja menaikkan harganya. Kami cuma nggak mau gelang giok ini jatuh ke tanganmu. Apa bedanya? Adik, gelang giok ini palsu. Di lelang ini, sudah jadi hukum. Kami cuma nggak mau kamu tertipu. Gak mungkin. Kok bisa jadi palsu? Gelang giok ini memang bagus, tapi bukan gelang Ratu Melati. Sejarah mencatat, Ratu Melati menari untuk kaisar, gelangnya sampai retak sedikit. Gelang ini halus dan berkilau, gak ada retakan. Buktinya bukan milik Ratu Melati. Jadi, aku harus berterima kasih. Jangan sungkan, adik. Kita kan satu keluarga. Lain kali, lihat baik-baik ya.
Kok kamu tahu kalau gelang ini palsu dari awal? Karena yang aslinya di tanganku. Uang ciuman cinta abadi, kembalikan ke Aditya. Aku tak mau berutang budi padanya. Baik, Bu. Ternyata kamu menjebak Aditya. Bagus, kalau Aditya tahu, dia tak hanya akan lepas dari kamu, tapi juga akan membantuku melawanmu. Putri Cahaya, kali ini kamu cari mati. Kenapa kamu begitu suka merebut pria dariku? Kamu sudah punya Rizky. Masih saja menggoda Aditya. Setelah malam ini, baik Rizky maupun Aditya takkan mau kamu lagi. Hanya aku yang pantas jadi wanita Pratama. Pak, semua CCTV sudah diperiksa. Tidak ada rekaman ibu meninggalkan. Pak, orang di lokasi sudah mencari. Asal beliau masih di lokasi, pasti akan ditemukan. Cari tahu di mana Putri Ayu. Baik. Uangnya sudah kutransfer. Wanita ini jadi milikmu. Main saja sesukamu. Oke. Setelah selesai, telepon aku. Akan langsung kutitik orang. Oke. Wah, cantik. Malam ini akan kuperhatikan baik-baik. Siapa kamu? Nggak usah peduli siapa aku. Pokoknya, malam ini kamu milikku. Lepaskan aku. Panas banget. Aku nggak ada tenaga sama sekali. Aku dibius. Siapa yang mau mencelakainku? Nggak bisa, aku nggak boleh kalah. Kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku. Aku cuma kerja bayaran. Aku nggak peduli siapa kamu. Aku bisa kasih kamu 2 kali lipat. Tolong, lepaskan aku. Beruntung banget hari ini. Semua orang antre kasih aku uang. Kita urus dulu, baru bahas uang ya. Bagus, berhasil. Waktunya. Kalian bisa ke Hotel Gerbang Emas. Ingat, hari ini aku mau lihatnya jadi headline. Putri Cahaya, aku mau lihat sendiri reputasimu hancur dan jadi tikus yang diburu semua orang. Kok aku di sini? Miss Ayu, Anda main gila di luar. Apa Rizky muda tahu? Miss Ayu, katanya Anda suka main gila. Benarkah? Hapus semua fotonya. Enyah. Keluar. Enyah. Hapus fotonya. Enyah. Keluar. Enyah. Rizky Pratama, kok kamu di sini? Semalam kamu dibius. Kamu peluk aku tak mau lepas. Aku tidak sengaja. Aku ingat semalam ada pengemis. Sebenarnya apa yang terjadi semalam? Lepaskan. Putri Cahaya, kamu nggak apa-apa. Aku panas. Tolong aku. Putri Cahaya, kamu yakin? Semalam aku dibius. Soal semalam. Lupakan saja. Kamu bilang apa? Kenapa kamu sepanik itu? Cahaya, sudah terlambat untuk meniadakan ini. Lalu, kamu mau apa? Aku mau apa? Papa, Mama, bangun. Papa, Mama, akrab banget ya. Rafa, keluar. Yeay! Ayo, waktunya menghukum yang menindasmu. Lihat. Hebat sekali, ya. Aslinya, pemeran utama foto-foto ini seharusnya kamu. Dia bahkan sudah siapkan wartawan. Kalau berhasil, kamu sekarang pasti jadi sorotan. Kalau begitu, aku bantu saja dia. Kirim semua ini. Baik. Oh iya, tuh aku menolongmu kemarin. Sepertinya aku bertemu Lani dari Kuda Putih. Kalian sepertinya punya hubungan spesial. Kami cuma teman biasa. Tapi kalian kelihatannya bukan cuma teman biasa.
Dia bahkan kasih tahu detail gaun kuda putih kamu. Ya, cewek-cewek kan biasanya suka ngobrolin perhiasan, baju, dan sebagainya. Itu wajar kok. Benarkah? Dia nggak curiga, kan? Dasar anak brengsek. Kukira kau akan menikahi Aditya Pratama. Malah tidur dengan pengemis. Apa kau tidak punya malu? Kita tahu anak kita itu seperti apa. Kamu tidak tahu. Mana mungkin dia suka sama pengemis. Dia pasti dijebak. Papa, aku dijebak Putri Cahaya. Ngapain bilang sekarang? Kau sudah kotor. Gimana masuk keluarga Pratama? Papa harus belain aku. Keluarga Cahaya ramai sekali ya. Putri Cahaya, mau apa kamu kesini? Mau lihat betapa sengsaranya aku? Kamu terlalu mengagungkan dirimu. Aku kesini mau tanya keberadaan anakku. Asalkan kalian beritahu aku bisa bantu keluarga Cahaya keluar dari krisis. Asapnya sudah dibuang. Mau cari apa? Kalaupun begitu, aku mau tahu dibuang di mana. Sudah bertahun-tahun, mana mungkin masih ingat? Anakku benar-benar mati. Aku bahkan tak punya tempat untuk berduka. Putri Ayu sudah gila. Sekarang aku harus kendalikan Putri Cahaya. Keluarga Cahaya akan selamat. Putri Cahaya. Papa, ngapain Papa bicara sama dia? Papa pikir dia akan bantu kita. Jangan lupa, ibunya mati karena sakit karena Papa. Putri Cahaya, masalahnya sudah berlalu. Kita ini satu keluarga. Membantu keluarga Cahaya juga membantumu sendiri. Mimpi saja. Keluarga Cahaya tunggu saja kebangkrutan. Meskipun anakku sudah meninggal, aku juga berharap ada tempat untuk menghormatinya. Kenapa anakku begitu dibenci? Kenapa keluarga Cahaya begitu kejam? Tekan keluarga Cahaya lebih keras. Biar Aditya Pratama tak bisa melindunginya. Aku antar pulang. Anakku. Mami. Rafa, jangan khawatir. Kembali tidur ya. Aku nggak mau tidur. Mami belum bangun. Aku akan jaga Mami baik-baik. Kenapa Rafa begitu melekat pada Putri Cahaya? Bukannya Putri Ayu? Dan 6 tahun lalu, anak Putri Cahaya yang meninggal. Apa ini kebetulan? Atau... Sepertinya semalam aku demam. Mereka menjagaku semalaman. Andai aku ibu kandung Rafa. Kalau begitu, kita akan jadi keluarga yang sesungguhnya. Mami sudah bangun, syukurlah. Sudah bangun. Kamu turun, sepertinya sudah aman. Makasih banyak untuk kemarin. Antara kita tak perlu bilang makasih. Iya, menjaga Mami itu tugas Papa. Karena kamu sudah baik-baik saja. Nanti aku ke kantor sebentar. Baik, hati-hati ya. Ada rambut. Jimmy. Ya sudah, pergi saja. Mami, tadi di otak Mami, apa Mami mikirin ciuman? Wah, sudah bisa ngejek Mami, iya. Ternyata Mami mikirin gitu ya. Ya kok. Jangan ngomongin lagi. Periksa DNA ini. Baik. Putri Cahaya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Rafa? Ngapain cari aku? Aditya muda, bisa tolong aku? Yang berita tentang aku dan pengemis itu, tolong hapus. Memangnya ada gunanya? Semua orang tahu kamu murahan. Enggak. Semua ini ulah Putri Cahaya. Terus kenapa? Aditya muda, kita kan seperjuangan. Tolong aku kali ini, nanti aku bisa bantu kamu buat lebih banyak hal. Wanita bermulut buruk sepertimu, bisa bantu aku apa? Ayahmu pun mau membuangmu kan? Aditya muda, aku kan ibu kandung Rafa Pratama. Aku masih berguna. Kadang aku curiga, apa kamu beneran ibu kandung Rafa?
Mana ada ibu sepertimu. Aditya muda, demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Putri Ayu, jangan bikin jijik. Wanita sepertimu, manamu? Kita bahas saja. Apa yang mau kamu minta? Tolong aku satu hal. Hal yang bisa menghancurkan Rizky Pratama. Rafa, kangen mama? Tante siapa? Aku nggak kenal kamu. Rafa, mama tahu kamu masih marah. Mama minta maaf ya. Mama sengaja beliin mainan kesukaanmu loh. Aku nggak butuh mainan wanita jahat ini. Kamu cuma mau manfaatin aku buat cari muka papa. Aku nggak butuh mama jahat sepertimu. Rafa, kok kamu mikirin mama begitu? Mama memang pernah salah. Tapi, bisa nggak kasih mama kesempatan? Nggak percaya, kamu selalu bohongi aku. Rafa. Putri Ayu, dulu kamu nggak peduli Rafa. Sekarang mau acting apa lagi? Sebenarnya kamu mau apa? Putri Cahaya, kamu nggak berhak bicara di sini. Kalau bukan karena kamu, hubungan kami berdua nggak akan seburuk ini. Itu salahmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku nggak punya waktu meladenimu. Katakan, sebenarnya apa tujuanmu? Nggak ada. Aku cuma mau menebus Rafa. Kamu bohong. Kan, sudah kelihatan. Rafa nggak mau kamu. Jaga sikapmu, Enya. Putri Cahaya, tutup mulutmu. Aku bicara dengan anak kandungku. Apa urusanmu? Putri Ayu, mau bikin ulah apa lagi? Rizky, bukan aku yang bikin ulah. Itu Putri Cahaya. Dia bukan cuma menghinaku. Dia juga menghasut Rafa, menghalangi ibunya sendiri. Dasar wanita jahat. Kamu jangan biarkan dia di sisimu. Aku mau apa? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Lagi pula, Putri Ayu, apa kamu benar ibu kandungnya? Rizky, kok kamu bisa ngomong gitu? Rafa itu aku yang hamil 10 bulan, lalu lahirkan. Pasti gara-gara Putri Cahaya kan? Putri Cahaya mengadu domba apa lagi? Putri Ayu, sejak aku cacat, kamu tinggalkan Rafa dan menghilang. Sekarang kamu pakai nama Rafa untuk bikin ulah di rumahku. Perbuatanmu, apa itu sikap seorang ibu kandung? Cepat enyah dari sini. Rizky, dulu aku salah. Sekarang aku sadar. Aku mau hidup rukun denganmu dan Rafa. Coba ingat. Dulu kita bahagia kan? Kamu terlalu tinggi hati. Dulu ada atau tidak ada kamu, sama saja. Ada kamu atau tidak, tak ada bedanya. Rizky, aku sungguh salah. Rafa butuh ibunya. Beri aku kesempatan. Sekali saja. Gak mau. Kalian bicara dulu. Aku ajak Rafa keluar dulu. Ayo, Rafa. Yang harus pergi bukan dia. Rizky, jangan begini. Aku bilang sekali lagi, cepat enyah dari sini. Putri Cahaya, aku tak akan melepaskanmu. Nggak dengar. Rafa Pratama, benar-benar sepertinya ibunya. Dan si pincang Rizky itu. Apa dia sudah curiga? Aditya muda. Putri Ayu, aku hanya beri kau 3 hari. 3 hari lagi, kalau misimu gagal, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Gak bisa, aku harus cari cara cepat masuk keluarga Pratama. Mami, dessert di sini enak banget. Mami harus coba. Iya. Putri Cahaya bisa membuat 2 iblis Pratama jadi senang begini. Mami, mau ke toilet. Iya, Mami antar. Mami, Rafa cowok dewasa, bisa masuk sendiri. Baiklah, Rafa pergi sendiri ya. Maaf. Kok Rafa belum keluar? Rafa. Gawat. Rafa hilang. Ada apa? Salahku. Tadi bajuku kotor. Aku pergi sebentar. Pas keluar, Rafa sudah hilang. Di mana ini?
Blokir mal ini. Harus temukan anakku. Rafa. Rafa. Rizky, tadi aku lihat ada pria mau bawa Rafa. Aku merebutnya kembali. Cepat periksa Rafa, dia nggak apa-apa. Pria apa? Aku nggak kenal. Dia juga bawa pisau. Demi merebut Rafa, dia menusukku. Kamu berani sekali. Kenapa bajumu ini familiar? Tadi aku lihat ada pria mau bawa Rafa. Aku merebutnya kembali. Cepat periksa Rafa, nggak apa-apa. Baju kamu ini kok familiar banget ya? Putri Cahaya, jangan ubah topik. Aku ini ibunya Rafa. Aku lebih rela mati daripada biarkan dia terluka. Justru kamu. Kenapa kamu? Benar juga. Dia kan bukan anak kandungmu. Mana mungkin kamu peduli? Cukup. Cepat bawa Rafa ke rumah sakit. Dan cari pria itu. Dia seharusnya masih di gedung. Baik. Cepat pulang istirahat. Rafa ada aku. Aku nggak apa-apa. Aku mau Rafa bangun, dan aku yang pertama dia lihat. Oh ya, pria hitam itu sudah tertangkap. Belum. Kami sudah cari di seluruh mal, tapi tidak menemukan si pria hitam itu. Aku curiga ada yang aneh. Maksudmu Putri Ayu yang mengatur semuanya? Itu mungkin saja. Kenapa? Dia kan ibu kandungnya. Kok bisa dia tegas sama anaknya? Ibu kandung? Menurutku belum tentu. Mami, aku takut. Baru keluar dari toilet, ada tante aneh yang langsung datang dan membiusku. Jangan nangis. Rafa jangan takut. Ternyata, Putri Ayu bohong lagi. Kini terlihat, orang di depan toilet yang sengaja membasahi bajuku ternyata Putri Ayu. Dia bohong dengan cara sekompleks ini, sebenarnya untuk apa? Belum jelas. Tapi kita akan hadapi apapun. Ngapain kamu kesini? Aku khawatir, Rafa. Cuma mau lihat. Di sini ada Putri Cahaya. Nggak butuh kamu. Rizky, jangan dingin begitu padaku ya. Lagi pula, aku yang baru selamatkan Rafa. Oh ya Rizky, boleh aku kembali ke rumah Pratama untuk tinggal sebentar, untuk menemani Rafa. Baik. Rizky, aku tahu kamu masih sayang padaku. Jangan berlaga. Cepatnya, jangan ganggu Rafa tidur. Putri Cahaya, kita lihat saja. Sekarang kita tunggu saja dia menunjukkan siasatnya. Rizky, Putri Ayu masuk ke ruang kerja. Dia juga mencuri dokumen yang kelihatannya penting. Kok kamu diam saja? Sudah sayang, sudah larut, kita istirahat. Apa kamu lagi punya niat buruk? Dasar licik. Nanti juga kamu tahu. Aditya Muda, ini yang kamu minta. Bagus. Lalu apa yang aku mau? Keluarga Cahaya akan makin sukses. Dan semua skandalmu di internet akan hilang semua. Makasih, Aditya Muda. Rizky Pratama. Besok rapat direksi perusahaan. Saya yakin para dewan sudah terima kabarnya. Karena kesalahan Rizky Pratama, Pratama Corp kita mengalami kerugian besar. Sebagai presidir, dia harus bertanggung jawab. Jadi, saya usul untuk mencopotnya. Dan digantikan oleh yang lebih mampu. Iya. Rizky Pratama sudah cacat. Suruh dia pulang saja. Kau dengar, Kak? Nanti aku usir kau dan anjingmu dari Pratama Corp. Baik, aku lihat saja. Semoga kalian tak menyesal. Menyesal? Kenapa harus menyesal? Kau hanya pincang, malah bikin perusahaan rugi besar begini. Kau mau apa lagi? Kau yakin aku pincang?
kakimu. Kenapa aku bisa berdiri? Kaget ya? Memangnya kenapa kalau kamu bukan pincang? Keluarga Pratama rugi besar. Kamu tak bisa menyangkalnya. Rizky Pratama, kalau tahu diri, cepat enyah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tak beri muka putra sulung keluarga Pratama. Aditya Muda memang sombong sekali. Ini rapat grup keluarga Pratama. Sejak kapan orang luar boleh ikut? Orang luar, menurutku, yang khianati keluarga, bersekongkol dengan orang luar, dan merugikan perusahaan, itulah orang luar. Bawa orangnya. Lepaskan aku, Putri Cahaya, kamu gila. Beraninya kamu. Tadi malam, kamu ambil apa dari ruang kerja Pratama? Perlu aku ingatkan. Tadi malam aku di kamar, tidur nyenyak. Jangan fitnah aku. Fitnah atau bukan, semua orang bisa lihat. Aku cuma lupa barang di ruang kerja, cuma mau ambil. Oh ya, lalu rekaman ini. Rekaman ini jelas-jelas merekam. Kamu menyerahkan dokumen rahasia Pratama kepada Aditya Pratama. Dan kebetulan proyek ini yang bermasalah. Semua ini, jelas-jelas kalian berdua bersekongkol untuk menjebak Rizky Pratama. Semua ini jelas-jelas kalian berdua bersekongkol untuk menjebak Rizky Pratama. Aku sama sekali tidak melakukan hal seperti itu. Video-video ini palsu. Mana aku tahu kalau kamu dan Rizky Pratama bersekongkol untuk menjebakku dan menghapusku. Lagi pula, aku juga calon pewaris Pratama. Kenapa ribut-ribut? Kakek, itu Rizky Pratama. Dia membuat perusahaan rugi besar. Bahkan mau memfitnahku untuk menghapusku. Kakek harus membelaku. Dasar anak durhaka. Kamu tidak tahu kecelakaan pamanmu dan kakinya Rizky, semua itu perbuatan ayahmu? Tidak mungkin. Mana mungkin ayahku seperti itu? Kalian semua bohong. Dulu, ayahmu demi harta keluarga berani membunuh saudara sendiri. Bahkan pada Rizky yang masih kecil, dia tega sekali. Kakek selalu sembunyikan ini darimu, agar kamu tidak kecewa padanya. Apalagi kakek tak mau kamu jadi seperti... Tapi tak kusangka. Gak percaya. Mana mungkin ayahku melakukan hal ini? Gak percaya. Kok papa bisa berbuat begitu? Rizky, Aditya itu baik. Dia hanya dibawa-bawa ayahnya. Beri dia kesempatan lagi. Kakek, jangan begitu. Antara saudara tidak akan sampai saling merusak. Sekarang kakek umumkan. Mulai hari ini, Rizky Pratama adalah satu-satunya pewaris. Kakek sudah lama mau menyerahkan Pratama Corp padamu. Tapi kakek mau memberi Aditya kesempatan. Jangan salahkan kakek. Kakek. Nah, Rizky sangat beruntung menikahimu. Itu berkah baginya. Rizky, aku salah. Aku diancam Aditya. Ampuni aku. Putri Ayu, kamu benar-benar menjijikan. Rizky, lihat saja. Demi selamatkan Rafa, aku terluka. Ampuni aku kali ini. Terluka demi Rafa. Masih berani bilang, Rafa hilang di restoran. Bukankah itu semua akal-akalanmu? Bukan gitu. Aku beneran luka karena selamatkan Rafa. Rizky, percaya sama aku. Cuma akting murahan. Mau kulihatin rekaman CCTV-nya. Ternyata kalian sudah tahu. Jadi kalian memancing ular keluar untuk menjebakku dan Aditya sekaligus. Benar, tunggu saja masuk penjara. Kak, jangan kirim aku ke penjara. Aku kan ibu kandung Rafa. Demi Rafa, kamu nggak boleh gitu. Waktu mencuri dokumen perusahaan, kenapa nggak mikirin Rafa? Kak, dulu aku salah pikir. Aku terpengaruh. Tapi kalau Rafa punya ibu kandung yang masuk penjara, ia pasti akan dibully anak-anak lain. Kak, kamu nggak mau Rafa dibully kan? Ada banyak cara menghukum Putri Ayu. Tapi Rafa tak boleh ikut terseret. Aku bisa melepaskanmu. Tapi dari sekarang, Rafa dan kamu tak ada hubungan lagi. Dan jangan pernah temui Rafa lagi. Baik, aku setuju. Cepat enyah. Kamu gak perlu mengalah padanya. Rafa gak peduli, dia cuma peduli kamu. Justru karena Rafa peduli aku, dan aku juga sayang Rafa, makanya aku gak bisa biarkan Rafa punya ibu kandung yang pernah masuk penjara. Di depan kamu, orang-orang pasti gak akan bilang apa-apa. Tapi di belakang, siapa tahu mereka menggunjingi Rafa. Semoga kamu ibu kandung Rafa. Aku juga. Andai aku ibu kandung Rafa, alangkah baiknya. Putri Cahaya, tunggu sebentar. Tunggu hasil tes DNA-nya. Ayah, kamu hancurkan kesempatan emas ini. Kamu sudah bertahun-tahun dengan Rizky Pratama, tapi tak sadar dia pura-pura cacat. Dan malah Putri Cahaya yang dapat untungnya. Kamu pikir aku tidak menyesal? Hampir saja. Aku hampir jadi Nyonya Pratama. Aku ingin membunuh Putri Cahaya. Ayo, ini bukan salahmu. Putri Cahaya itu licik. Ngomongin apa lagi sekarang? Minta tolong Rizky Pratama atau Aditya Pratama. Minta mereka bantu keluarga Cahaya. Ayah, apa mereka mungkin mau bantu aku?
Harus ada caranya. Kalau tidak, keluarga Cahaya tamat. Putri Ayu, masih berani telepon aku? Aditya Muda, keluarga Cahaya ditindas Pratama. Hanya kamu yang bisa bantu kami. Kenapa aku harus bantu kamu? Kami melakukannya demi kamu, makanya kami menyinggung Rizky Pratama. Kamu tak bisa biarkan kami. Payah, aku harus turun tangan sendiri. Kenapa kita ke sini? Di rumah lama kakek. Hari ini ulang tahun kakek ke-80. Tapi beliau tidak suka pesta besar. Cuma undang kerabat dan teman untuk makan bersama. Ulang tahun ke-80. Kenapa tiba-tiba ke rumah lama kakek? Hari ini ulang tahun kakek ke-80. Tapi beliau nggak suka pesta besar. Cuma undang kerabat dan teman buat makan bareng. Ulang tahun ke-80. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku masuk kosong tangan. Kamu nggak usah siapkan hadiah. Sudah ku atur semua. Yeay! Kakek, selamat ulang tahun. Makasih. Kakek, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kakek. Baguslah sudah datang. Aditya Pratama, kamu santai sekali ya? Iya, diusir dari Pratama Corp. Mana mungkin gak santai. Hari ini ulang tahun kakek. Jangan bahas urusan kerja, ya. Ayo kakek antar ke dalam. Hai. Wanita sepertimu masih punya muka datang ke sini. Putri Ayu, ngapain kamu ke sini? Hari ini ulang tahun kakek ke-80. Jangan cari masalah. Tentu saja aku mau ungkapkan sifat aslimu. Wanita sepertimu masih punya muka datang ke rumah kakek. Putri Ayu, ngapain kamu ke sini? Hari ini ulang tahun kakek yang ke-80. Jangan bikin onar. Tentu saja aku datang untuk mengungkapkan sifat aslimu. Putri Cahaya, kamu takkan lupa pria ini kan? Kamu bahkan pernah lahirkan bayi mati darinya. Kok bisa lupa Putri Cahaya? 6 tahun lalu, kamu mabuk di jalanan, ambil pria sembarangan lalu ke hotel. Pria ini kini aku bawa ke sini. Gimana? Ada yang teringat? Putri Ayu, kamu ngomong apa? Dulu kalian menjebakku dan membiusku. Putri Cahaya, jelas-jelas itu kamu sendiri yang hidup sembarangan, malah menuduhku membiusmu. Jangan lupa, 6 tahun lalu, karena masalah ini, kamu diusir dari keluarga Cahaya. Putri Ayu, sudah cukup belum? Putri Cahaya itu wanita yang murahan. Dia bahkan menjebakku, sampai aku dinodai pengemis. Beraninya balas dendam ke keluarga Cahaya. Apa haknya balas dendam ke keluarga Cahaya? Putri Ayu, kamu yakin 6 tahun lalu, pria ini yang tidur dengan Putri Cahaya? Benar, betul. Coba lihat dulu hasil tes DNA yang ada di tanganku. Ini tes DNA Rafa dan Putri Cahaya. Hasilnya menunjukkan Rafa adalah anak kandung Putri Cahaya. Tidak, Rafa itu anakku. Rizky Pratama, demi melindungi Putri Cahaya, kamu tega sampai begini. Rafa itu anakku. Bagaimana bisa kamu pisahkan aku dari anakku? Melindungi? Kalau aku tahu kamu akan bikin ulah, aku tak akan siapkan tes DNA. Karena kamu bahkan tak akan bisa masuk rumah Pratama. Rizky, apa kamu serius? Apa Rafa benar anakku? Benar, aku sudah lama curiga Rafa bukan anak kandung Putri Ayu. Makanya aku diam-diam tes DNA. Putri Ayu, kamu tega bohongi aku, bilang anakku sudah mati. Kamu gila, Rafa itu anakku. Putri Ayu, kamu masih tak menyesal? Dulu, karena Putri Cahaya lahirkan Rafa, kamu pikir ini kesempatan untuk masuk Pratama. Jadi kamu bawa Rafa dan bilang dia anak kandung kita. Putri Cahaya, anakmu waktu itu bukan lahir mati, itu Rafa. Rafa anakku. Laporan ini juga sudah cukup jelas. Yang bersamaku dulu itu Putri Cahaya, bukan kamu. Dan pria ini juga tak ada hubungannya dengan Putri Cahaya. Bukan begitu, kalian semua menjebakku. Aku beri kau kesempatan untuk jujur. Katakan padaku kebenarannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kakinya patah. Dia yang memberiku uang, memintaku berakting. Aku tidak tahu apa-apa. Putri Ayu, waktu itu di kantor, aku sudah beri kau kesempatan. Karena kau tidak mau berubah, maka jangan salahkan aku kalau kasar. Kalian keluar sendiri, atau aku lempar kalian keluar. Hari ini hari gembira berlipat. Kakek, aku cowok dewasa. Kalau papa jahatin mama, aku hajar dia. Bagus. Aku janji takkan jahatin mama. Ayo kita makan. Hari ini aku mewakili grup Kuda Putih hadir di acara. Bapak Cahaya terus menggodaku. Dia juga mengajakku ke pesta keluarga Cahaya. Keluarga Cahaya tak bisa mengandalkan Pratama lagi. Makanya mereka cari jalan lain. Makanya mereka mau memancing grup Kuda Putih. Jadi maksudmu? Beritahu Bapak Cahaya, katakan pendiri grup Kuda Putih akan datang ke pesta keluarga Cahaya. Baik. Bapak Cahaya, permainanmu akan berakhir. Ngapain? Aditya, aku kakak iparmu.
Aku tahu. Lalu kenapa? Kamu bisa bersama Rizky Pratama. Kenapa kita tidak bisa? Gila sekali. Aku memang gila. Aku akui, awalnya aku mau mempermalukan Rizky Pratama. Makanya aku sengaja mendekatimu, mau memilikimu. Tapi Putri Cahaya, kamu membuatku terkejut sekali. Membuatku makin tertarik. Hari ini aku tahu, Rafa itu darah dagingmu. Tahu betapa sakitnya hatiku. Kenapa bukannya aku yang lebih dulu bertemu kamu? Aditya, kamu tak harus aku. Kamu bisa menemukan yang lebih baik. Kamu yang terbaik. Kamu nggak apa-apa. Jangan kira aku takut padamu. Hormati kakak iparmu. Kalau tidak, akan kuusir kau dari keluarga Pratama. Diusir dari keluarga Pratama? Bukankah itu yang selalu kamu mau? Ayo, usir saja. Kalau bukan kakek yang melindungimu, kau sudah lama tak di sini. Jaga sikapmu. Aku minta maaf atas Aditya. Sebenarnya ada apa denganmu dan Aditya? Aku dan Aditya tumbuh bersama. Kita dulu akur, tapi paman kedua selalu mengisinya dengan pikiran merebut harta. Makanya hubungan kita berdua makin renggang. Paman kedua sudah dipenjara. Semua akan baik-baik saja. Pak, pendiri grup Kuda Putih, kapan dia datang? Sepertinya sudah datang. Sepertinya sebentar lagi tiba. Ayo, nanti kamu harus berkelakuan baik. Paham? Cahaya, nggak tahu malu. Apa aku undang kamu? Kamu kayak lalat, nggak bisa diusir. Cahaya, jangan-jangan kamu dengar kabar, lalu sengaja datang untuk bertemu pendiri grup Kuda Putih ya? Kamu nggak disambut di sini. Kalau tahu diri, enyah sana. Jangan paksa aku panggil satpam usir kamu. Nanti, yang malu itu keluarga Pratama. Kalau aku pergi, pesta malam ini takkan ada bintang utamanya. Nanti kalian malah harus memohon aku datang. Memohon kamu kembali. Jangan ngawur. Enyah sana. Jangan jadi gangguan di sini. Cahaya, jangan pikir jadinya Rizky kamu jadi merasa hebat. Tak ada kamu, tak ada bintang utama. Lucu sekali. Bintang utamanya hari ini adalah pendiri grup Kuda Putih, bukan orang sembarangan. Benar, bintang utamanya hari ini adalah pendiri grup Kuda Putih. Tapi, bagaimana kamu yakin aku bukan pendiri grup Kuda Putih? Tokoh utamanya hari ini pendiri grup Kuda Putih. Tapi, bagaimana kamu yakin aku bukan pendiri grup Kuda Putih? Kamu ngomong apa sih? Kamu, pendiri grup Kuda Putih? Jangan sok-sokan. Tapi, aku memang pendiri grup Kuda Putih. Satpam, usir wanita ini. Semoga kalian tidak menyesal. Tidak mungkin. Kalian sedang apa? Ibu Lani, akhirnya datang. Kami sudah lama menunggu. Ibu Lani, pendiri grup Kuda Putihnya mana? Kenapa tidak datang bersamanya? Bukankah katanya akan hadir? Putri Cahaya, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Ibu Lani, ibu kenal dia? Tadi kalian mau apa? Ibu Lani, wanita ini membuat onar di pesta. Kami baru mau mengusirnya. Ibu Lani, tadi dia sok-sokan bilang dia pendiri grup Kuda Putih. Gak tahu diri. Kira menikah dengan Pratama, bisa berbuat seenaknya. Benar, pendiri grup Kuda Putih. Mana mungkin orang seperti ini? Putri Cahaya itu suka ngawur, sok-sokan. Dia memang begitu. Putri Cahaya itu suka ngawur, cuma pamer. Dia memang begitu. Karena grup Cahaya tak menyambut kami pulang saja. Jangan Bu Lani, mana mungkin kami tak menyambut Anda. Anda baru tiba. Kami bahkan tak tahu salah kami apa. Iya, Bu Lani, kalau kami salah, Anda harus beritahu kami. Kami akan segera perbaiki. Kalau kalian sungguh menyambut kami, kenapa harus mengusir pendiri grup Kuda Putih kami keluar? Kami tidak, Bu Lani. Pendirinya belum muncul. Jadi, bukankah sudah kubilang kalau aku pendiri grup Kuda Putih? Putri Cahaya, ini bukan urusanmu. Kamu ini kayak lekat banget. Enyah. Jadi begini caramu bicara sama pendiri kami. Apa? Dia beneran pendirinya? Jadi dia pendiri grup Kuda Putih? Bukankah sudah kubilang? Nggak mungkin. Aku tahu. Kalian bohongin aku. Dasar anak kurang ajar, jangan gila di sini. Dia kan anakmu. Kalian berdua, diam. Rengsek, jangan gila di sini. Dia kan anakmu. Kalian berdua, diam. Putri Cahaya, Anda sungguh pendiri grup Kuda Putih. Pantas saja, dia anakku. Bapak Cahaya, aku sudah lama putus hubungan denganmu. Keadaanku bukan urusanmu. Ayah, sia-sia saja kamu memujanya. Dia sama sekali tak mengakui ayah. Cahaya, kamu datang ke pesta ini, berarti kamu masih peduli keluarga Cahaya. Dengan dendam kita, aku takkan membantumu. Kalau tak mau bantu, lalu kenapa kamu kesini?
Aku datang untuk mengirimmu ke neraka. Bapak Cahaya, kau harus membayar kematian ibuku. Bayar utangmu. Cahaya, ibumu mati karena sakit. Itu bukan salahku. Kenapa kamu menyalahkanku? Bapak Cahaya, jangan ngawur. Ibu saat sakit parah, mendengar kau punya selingkuhan, dan mati karena kesal padamu. Bukan begitu. Biar aku jelaskan. Gak perlu dijelaskan. Hari ini aku akan membalaskan dendam ibu. Jangan. Putri Cahaya, ayah mohon. Lepaskan ayah. Terlambat. Di USB ini, ada semua bukti korupsimu. Tunggu saja masuk penjara. Di USB ini ada semua bukti korupsimu. Kamu hanya bisa menunggu masuk penjara. Putri Cahaya, aku ini ayah kandungmu. Kamu tidak boleh begini padaku. Ini salahmu sendiri. Jangan salahkan aku. Putri Cahaya, kok bisa kamu menjebak ayah? Dia mana pantas jadi ayahku. Kalaupun kamu tak mau mengaku, darah ayah tetap mengalir di tubuhmu. Putri Cahaya, kamu ini tak tahu diri. Hebat juga omongannya. Yang disayang-sayang ayah, itu kamu. Kenapa tadi kamu tidak menolongnya? Jelas-jelas, kamu juga tak mau ikut kena imbasnya. Masih mau bersih tangan, konyol sekali. Apa syaratmu biar melepaskan kami? Mau aku melepaskan kalian? Jangan harap. Kamu. Mami capek ya. Terapis nomor 1, Rafa, melayani Anda. Layanan terapis nomor 1 bagus ya. Bilang, mau hadiah apa? Aku mau kakak. Apa, Rafa? Kamu ngomong apa? Aku mau kakak. Apa, Rafa? Kamu bilang apa? Aku mau kakak. Kau untukku harus cantik dan imut. Rafa, kamu bikin mami pusing lagi. Kenapa teman-teman di kelasku semua punya kakak? Kenapa aku nggak bisa? Rafa, karena kamu anak pertama kita. Kamu nanti cuma punya adik, nggak akan punya kakak. Punya adik juga bagus ya. Papa, cepat kasih aku adik. Tanya mami saja. Mami. Rafa, kita bahas nanti ya. Nggak peduli. Aku mau adik. Iya, nanti ada. Aku tahu kok, Mami paling baik. Rafa, itu cuma bercanda. Kok kamu beneran? Aku takut kamu nggak enak sama Rafa. Tapi nggak nyangka, istriku ternyata punya niat lain. Sudah, Oke, nggak bikin baper lagi. Sebenarnya, lusa Pratama Corp ada pesta sukses. Aku mau mengundangmu. Pesta sukses Pratama Corp. Aku kesana ngapain? Tentu saja kamu harus pergi. Aku mau kasih tahu semua orang kalau kamu tunangan Rizky Pratama. Oke, aku pasti datang dengan penampilan tercantik. Selamat datang di pesta sukses Pratama Corp. Pesta ini bukan hanya untuk merayakan kesuksesan Pratama Corp, tapi juga ada hal penting. Putri Cahaya, mau menikah denganku? Mami, cepat bilang mau. Aku mau. Mami mau nikah sama papa. Putri Cahaya tak pantas untuk Rizky Pratama. Siapa yang membiarkannya masuk? Putri Cahaya sama sekali tidak pantas menikahi Rizky Pratama. Ibunya mati karena sakit, tapi dia menyalahkan ayah. Bahkan menjebak ayah dan mengirimnya ke penjara. Dasar tak tahu diuntung. Mana pantas masuk keluarga Pratama. Putri Ayu, kamu tidak berhak bicara di sini. Cepat enyah dari sini. Putri Cahaya, kau hancurkan aku. Kau harus membayarnya. Ini asam kuat. Putri Ayu, kau gila. Aku memang gila. Aku gila karena kalian yang memaksaku. Sayang sekali, aku hampir berhasil. Aku bisa menghancurkan wajah Putri Cahaya. Rizky Pratama, kalau wajah Putri Cahaya hancur, apa kau masih mau menikahinya?
Siapa yang memaksamu? Ini akibat perbuatanmu. Lihat saja dirimu yang gila ini. Ini lebih mengerikan dari wajah hancur. Kalian menang sekarang. Tentu saja bisa bicara sesukanya. Putri Cahaya, aku benci kau. Aku ingin makan dagingmu dan minum darahmu. Rafa mana? Rafa sudah dijemput ibu. Katanya aku berhasil melamarmu. Jadi mau kasih kita ruang mobil. Tunggu sebentar ya. Rizky, bangun. Rizky, jangan buat aku takut. Bangun, Rizky. Kamu. Bangun, Rizky. Bangun. Rizky, bangun. Putri Cahaya, kok nyawamu susah mati? Cahaya, gimana kondisi Rizky? Cahaya, gimana kondisi Rizky? Bu, jangan khawatir. Rizky sudah selamat. Cuma dia masih pingsan. Pengemudi yang kabur itu sudah ditangkap? Belum, tapi, Bu, tenang saja. Sudah kusuruh orang cari, pasti akan ketangkap. Rizky. Papa, bangunlah ya. Kalau bangun, aku nggak akan nakal lagi. Akan jadi anak yang paling baik. Cahaya, kamu nggak istirahat semalam. Hari ini gantian aku yang jaga Rizky ya. Gak usah, Bu. Aku mau saat Rizky bangun, yang pertama dilihatnya adalah aku. Tolong jaga Rafa, ya, Bu. Kok kamu ngomong gitu? Aku kan neneknya Rafa. Wajar saja aku menjaganya. Mami, aku bilang gak akan bikin ulah. Ayu, kamu kenapa? Bu, nggak sempat jelasin. Harus cepat pergi. Pergi? Pergi kemana? Sebenarnya ada apa? Cepat kasih tahu. Aku nabrak Rizky Pratama. Keluarga Pratama dan grup kuda putih lagi cari aku. Kalau nggak pergi sekarang, nanti telat. Apa? Kamu nabrak Rizky Pratama? Ayu, kenapa kamu nabrak Rizky Pratama? Bu, aku juga nggak mau nabrak dia. Aku mau mati bareng Putri Cahaya. Nggak nyangka Rizky Pratama sedia mati demi Putri Cahaya. Bu, sekarang bukan waktunya ngomongin ini. Kita harus cepat pergi. Mau pergi? Aku yang nabrak Rizky Pratama. Kamu? Iya, aku. Aku nggak sengaja nabrak dia. Siapa suruh dia keluar sendiri untuk melindungi Putri Cahaya? Sang Putri Cahaya itu, dia membuat kita sengsara. Aku mimpi-mimpi mau bunuh dia. Balas dendam. Mati ditabrak itu masih ringan. Dia pantas mati. Bawa dia pergi. Jangan bawa ibu. Dia tidak bersalah. Yang nabrak itu aku. Putri Cahaya, ku buat dia mati sengsara. Rizky, cepat sadar. Aku takut sekali. Aditya, kamu datang untuk jenguk Rizky. Dia masih belum ada tanda-tanda sadar. Belum, tapi katanya dokter, sudah ada tanda-tanda membaik. Seharusnya akan segera sadar. Bagus. Baguslah kalau dia sadar. Kukira kamu akan manfaatkan kesempatan ini untuk bikin ulah di perusahaan. Aku sudah berbuat begitu. Mana punya muka kembali ke perusahaan. Lagi pula, kakek juga tak akan serahkan perusahaan padaku. Cahaya, misalnya, Rizky tidak pernah sadar lagi. Apa aku masih punya kesempatan? Tidak. Takkan pernah. Aku duluan. Tidak. Takkan pernah. Aku duluan.
Cahaya, kenapa kamu tak mau melirikku? Aditya muda, karena begitu ingin Putri Cahaya? Coba saja cara yang lebih ekstrim. Aditya muda begitu berkarisma. Lama-lama, Putri Cahaya pasti akan jatuh cinta. Kamu punya cara. Kamu, Aditya, kamu membiusku dan membawaku ke sini. Mau apa kamu? Karena aku suka kamu. Aku mau bersamamu. Di sini tak ada yang bisa mengganggu kita. Aditya, kita tidak mungkin bersama. Kamu bisa saja menemukan wanita yang lebih baik. Kenapa harus aku? Buat apa sia-siakan waktu? Kamu pikir aku nggak mau? Tiap kali aku mau melepaskanmu, otakku penuh dengan wajahmu. Aditya, tenanglah. Ini semua karena sifat posesifmu. Lepaskan aku, Aditya. Aku calon kakak iparmu. Aku nggak mau kamu jadi kakak ipar. Putri Cahaya, ayo pergi bersama. Putri Cahaya, ayo pergi bersama. Kamu gila, Aditya. Kamu bahkan tidak pernah tanya pendapatku. Aku sama sekali tidak mau kabur denganmu. Aku sebenci itu di matamu. Aku tidak benci kamu, tapi itu tidak berarti aku suka kamu. Aku sudah beristri. Bagaimana dengan Rizky Pratama? Jangan sebut Rizky Pratama. Kamu tahu selama ini bagaimana hidupku. Sejak kecil, ayahku selalu menanamkan Rizky Pratama musuhku. Seumur hidupku, ku pergi mengalahkannya. Aku kalah darinya. Ayahku dipenjara karena membunuh kerabat. Aku tak rela selamanya kalah darinya. Apalagi kalahkan kamu. Tenang, Aditya. Cahaya. Aku bingung. Aku mau warisan Pratama. Tapi aku tak tega melawan saudara. Mungkin benar kata ayahku. Yang lemah takkan berhasil. Kamu tak perlu turuti semua kata ayahmu. Kamu bisa mulai hidup baru. Ayo mulai hidup baru bersamaku. Aku bisa serahkan semuanya pada Rizky. Tapi bukan kamu. Kita pergi ke tempat yang tak ada yang kenal kita. Mulai dari awal. Ayo mulai hidup baru bersamaku. Aku bisa kasih apapun untuk Rizky. Tapi bukan kamu. Kita pergi ke tempat yang tak ada yang kenal kita. Mulai dari awal. Tapi aku tidak mencintaimu. Tidak. Percuma. Villa ini berada di tempat terpencil. Pintu itu cuma bisa kubuka. Selama aku tak mau kau pergi, kau akan terkurung di sini seumur hidup. Karamu ini hanya membuatku jijik padamu. Kalau begitu, benci akan membuatmu cinta padaku. Tidak mungkin. Anakku, sudah sadar. Syukurlah, Papa sudah sadar. Bu, Putri Cahaya mana? Papa, Mama tiba-tiba hilang. Gak tahu kemana. Papa harus cepat sembuh. Cepat cari Mama. Berbaring saja. Kamu gak apa-apa. Jangan sampai Putri Cahaya belum ketemu, kamu malah mati duluan. Iya Papa, aku gak mau jadi yatim. Papa harus sembuh dulu baru bisa cari Mama. Kalau enggak, Mama juga khawatir. Bu, apa ini ulah Putri Ayu? Lani sudah selidiki. Bukan Putri Ayu. Juga gak tahu siapa yang menculik Putri Cahaya. Bukan Putri Ayu. Lalu siapa lagi? Jangan dipikirin. Sembuh dulu baru cari dia. Selama kamu pingsan, Pratama Court jadi kacau. Aditya juga hilang. Kalau pelakunya belum ditangkap, ibu masih curiga itu ulah Aditya. Aditya juga hilang. Iya. Entah dia mau apa. Cari tahu di mana Aditya sekarang. Aditya juga hilang. Iya. Anak ini pasti ada maunya. Cari tahu di mana Aditya sekarang.
Mau kemana? Aditya. Cahaya, kenapa kamu mau pergi? Apa aku tidak baik padamu? Aku sangat menyukaimu. Aku bisa membuatmu bahagia. Aku takkan pergi bersamamu. Aku punya keluarga dan anak. Aditya, siapa yang kau hargai dengan begini? Kalau salah, terus kenapa? Sudah begini, aku tak bisa mengubahnya lagi. Tapi aku tak mencintaimu. Kamu hanya belum mencintaiku. Nanti kamu akan mencintaiku. Seumur hidupku, aku takkan pernah mencintaimu. Aku akan membuatmu mencintaiku. Aditya, lepaskan aku, lepaskan aku. Rizky, kamu sudah sadar. Jangan takut, aku di sini. Aditya, sudah kubilang, jangan sentuh dia. Aditya, sudah kubilang, jangan sentuh dia. Terus kenapa? Bukan cuma kamu yang mencintainya. Itu namanya cinta. Kamu sama sekali tak peduli keinginannya. Malah mengurungnya di tempat begini, membuatnya sesak. Cintaku membuatnya sesak. Karena aku tak punya apa-apa. Kamu dengan mudah bisa dapatkan semuanya. Yang aku dambakan, tak pernah aku dapatkan. Karir pun begitu. Wanita pun juga. Karamu itu salah dari awal. Kamu selalu menyakiti orang lain untuk mencapai tujuanmu. Aku benci kamu yang sok bijak. Kamu sama sekali tak mengertiku. Aku memang tak mengertimu. Tapi aku berusaha mengubahmu. Mau menarikmu kembali. Lalu, cara kamu adalah mengalahkanku. Membuatku kalah telak. Aditya, kamu salah paham. Sejak awal, kamu yang menganggapnya musuh. Rizky tidak pernah menganggapmu musuh. Beberapa hari lagi, aku akan kirim kamu ke luar negeri. Di sana saja kamu berkembang. Kalau tidak ada urusan, jangan kembali lagi. Masih tertawa, semalam nekat banget, penyakitmu jadi parah. Yang penting kamu kembali. Rizky, setelah kamu sembuh, kita menikah, ya. Baik. Papa, Mama, kalian akrab sekali. Aku senang sih, tapi aku bukan orang tak terlihat ya. Rafa mana mungkin tak terlihat. Rafa itu sayang Mama Papa. Aku tahu, Mama paling baik sama aku. Kita buang Papa saja. Nanti aku besar, aku cuma Mama, teleponmu bunyi. Ya, ada masalah di rumah. Cepat pulang. Mama, pulang dulu saja. Aku urus Papa di sini. Ma. Bu. Suka? Suka? Coba saja. Papa, kenapa diam saja? Ayo! Papa, Mama nikah. Putri Cahaya, kenapa kamu bisa sebahagia ini? Kubinasakan kau. Selamat, akhirnya menikah. Makasih. Aku kesini untuk pamit. Besok aku akan pergi. Kali ini aku tidak dipaksa. Aku rela. Benar. Oh iya. Buah yang takkan jatuh takkan bisa dipaksa. Aku hanya bisa kabur ke luar negeri. Mungkin setelah pergi, seperti yang kamu katakan, mulai hidup baru dan temukan makna hidup baru. Aku senang kamu berpikir begitu. Kamu pasti akan bertemu cinta sejati. Aku tak peduli lagi. Aku hanya ingin bebas. Kalian bahagia. Kamu pasti akan bahagia. Putri Cahaya, anakmu di tanganku. Kalau mau dia selamat, datang sendirian. Putri Ayu, kamu bercandakan. Rafa, sekarang harusnya disekolahkan. Mami, cepat pergi. Jangan datang selamatkan aku.
Putri Ayu, lepaskan Rafa. Semua ambil padaku. Baru khawatir sekarang? Ku beri kau 1 jam. Cepat datang. Jangan ke sana. Putri Ayu memancingmu ke sana. Rafa itu anakku. Aku harus pergi. Kalau mau bantu aku, beritahu Rizky Pratama. Mami, cepat pergi. Jangan selamatkan aku. Rafa, Putri Ayu, aku di sini. Lepaskan Rafa sekarang. Mau aku lepaskan Rafa Pratama? Boleh juga. Tergantung apa yang kamu mau tukar dengannya. Apa yang harus kulakukan agar kau lepaskan Rafa? Jauhkan sedikit, akan kubilang. Baik. Aditya. Bagus, kalian semua mati. Kubunuh kau. Aditya, kamu kenapa, Aditya? Kali ini aku menang dari Rizky Pratama. Jangan bicara lagi. Kita ke rumah sakit sekarang. Kak, sudah terlambat. Kak, waktunya habis. Sudah terlambat. Diam. Kamu akan selamat. Kak, maaf. Bisa maafkan aku. Aku maafkan kamu. Aditya, bangun, Aditya. Kalian siapa sebenarnya? Mau apa? Miss Ayu, perintah saya. Dia dan kamu, 1 benci Rizky Pratama, 1 benci Putri Cahaya. Mau bersekutu denganmu untuk menghabisi mereka. Siapa tuan kalian? Miss Ayu, tuan saya belum bisa muncul. Tapi jangan coba-coba. Tuan saya bisa menyelamatkanmu, juga bisa mengembalikanmu. Kamu harus sabar. Di kamar ini, tunggu perintah tuan. Baik, setelah berhasil, aku mau 100 miliar. Tidak masalah. Menurutmu siapa yang menyelamatkan Putri Ayu? Belum tahu. Tapi bukan hanya musuh kita, tapi juga seperti tikus yang bersembunyi di celah-celah, tak berani terlihat. Kalau begitu, kita pancing saja ularnya keluar. Miss Ayu, kesempatanmu datang. Entah kenapa Putri Cahaya masuk ke RS Pratama di ruang VIP. Sedangkan Rizky Pratama sedang di luar kota. Semuanya sudah kusiapkan. Selanjutnya, terserah padamu, Miss Ayu. Putri Cahaya, lihat saja nasibmu. Cahaya, kubawa kau ke akhirat. Kamu tetap kalah dariku. Sudah beres. Janjimu 100 miliar, jangan lupa. Asisten Chandra, seharusnya aku memanggilmu Antek Paman kedua. Kok Rizky Pratama? Kenapa? Maksudmu bukankah aku sedang dinas? Cuma sedikit tipuan. Untuk melawan tikus seperti kamu, mana mungkin tanpa sedikit trik. Putri Ayu, giliranmu. Rizky Pratama, terus kenapa? Lagian Putri Cahaya takkan bertahan. Oh iya. Cahaya, kamu tak apa? Oh iya. Putri Cahaya, kamu gak apa-apa. Lain kali mau celakai orang, buka mata besar dan lihat baik-baik. Bodoh. Putri Ayu, 6 tahun lalu, kamu merebut Rafa. Dan sekarang, kamu terus mencelakai aku. Kita hitung pelan-pelan. Ayo mulai dari wajah ini. Jangan, aku putri sulung keluarga Cahaya. Keluarga Cahaya. Dia sudah gila.
Baik dia gila atau pura-pura, hukuman yang seharusnya dia takkan bisa lolos. Jangan sentuh, aku putri sulung keluarga Cahaya. Akhirnya semuanya berakhir. Belum tentu. Saatnya mengunjungi paman kedua kita. Pamanmu, bukankah dia sudah di penjara? Baru dapat kabar. Paman kedua aku serangan jantung. Jadi dia dirawat di luar, di lantai 3 RS ini. Paman, bangun, jangan pura-pura. Rizky Pratama, ternyata tak ada yang bisa tersembunyi dari kamu. Aku benci Putri Ayu, si bodoh itu. Dia gagal membunuh wanita tercintamu. Saya membalaskan dendam untuk Adityaku. Paman, Aditya mati untuk menyelamatkan istri dan anakku. Aku sangat berterima kasih. Tapi... Diam kamu tak pantas menyebut Aditya. Kalau bukan karena kamu dan ayahmu, keluarga Pratama akan jadi milikku. Aditya juga tak akan mati. Paman, sampai sekarang kamu masih tak sadar diri. Sejak awal, yang mau merebut kekuasaan Pratama hanya kamu sendiri. Kau yang membunuh ayahku. Kau pantas masuk penjara. Soal Aditya, tanyakan hatimu sendiri. Apa kau anggap dia sebagai anakmu? Atau hanya alat untuk merebut kekuasaan? Omong kosong. Semua yang kulakukan untuk kebaikan Aditya, demi kebaikan dia. Apa kau tahu Aditya, saat tahu kau membunuh pamannya dan mencelakai Rizky, bagaimana reaksinya? Demi kebaikan dia, kau tahu Aditya Pratama, saat tahu kau yang bunuh pamannya dan mencelakai Rizky, gimana keadaan dia? Kau tahu sebelum dia mati, apa kata-kata terakhirnya? Maafkan aku. Aditya itu baik. Makanya dia selamatkan istri dan anakku. Semua karena ayah bodohmu yang mengantarnya ke akhir yang tragis. Bukan begitu. Bukan begitu. Paman, di penjara menyesal seumur hidupmu. Papa dan Mama akhirnya punya buku merah. Mama, apa Mama dan Papa lupa sesuatu? Mama lupa. Mungkin Rafa bisa ingatkan Mama. Hari ini kan ultahku. Iya, Mama ingat. Rafa mau hadiah apa? Aku mau adik perempuan. Dengarkan, ayo, segera atur. Oke. Papa janji. Begitu, ayo cepat.